Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama saya di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai aparatur sipil negara, ASN, dan informasi edukasi lainnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi kawan-kawan edukasi yang melamar sebagai dosen. Terkhusus pada bagian ini, kita akan mempelajari materi mengenai etika dalam perguruan tinggi. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan informasi edukasi lainnya. Terima kasih. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Etika di perguruan tinggi merupakan landasan penting dalam membentuk karakter akademik dan sosial para mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademika. Di lingkungan pendidikan tinggi, etika tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga dengan bagaimana setiap individu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam konteks akademik, profesional, dan sosial. Secara umum, etika di perguruan tinggi dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang saling terkait, antara lain etika akademik, etika profesional, etika dalam penelitian, etika dalam hubungan dosen dan mahasiswa, serta etika sosial. Etika akademik adalah dasar dari semua kegiatan di perguruan tinggi. Salah satu nilai yang paling dijunjung tinggi dalam etika akademik adalah kejujuran. Baik mahasiswa maupun dosen dituntut untuk selalu jujur dalam menyelesaikan tugas, ujian, dan penelitian. Plagiarisme, atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, adalah pelanggaran yang sangat serius dalam dunia akademik. Selain itu, setiap individu di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugas akademik. Mahasiswa, misalnya, harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan, sementara dosen harus memastikan penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara adil dan objektif, tanpa memihak atau diskriminasi. Etika profesional di perguruan tinggi juga menjadi sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Setelah lulus, mereka diharapkan memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjalankan pekerjaan mereka di bidang yang mereka tekuni. Profesionalisme ini mencakup kemampuan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga reputasi profesi, serta bekerja sesuai dengan standar etika yang berlaku. Etika profesional juga mencakup penghormatan terhadap kolega dan klien, di mana individu dituntut untuk menjalankan pekerjaannya dengan penuh rasa hormat, menghargai perbedaan pendapat, serta menjaga komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja. Di sisi lain, etika dalam penelitian adalah hal yang sangat vital dalam perguruan tinggi, mengingat banyaknya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Dalam dunia penelitian, kejujuran sangat ditekankan, terutama dalam penyajian data dan hasil penelitian. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid, tidak dimanipulasi, dan dilaporkan dengan cara yang transparan. Selain itu, etika dalam penelitian juga mencakup perlindungan terhadap subjek penelitian, khususnya ketika penelitian melibatkan manusia atau hewan. Peneliti wajib mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian dan menjamin kerahasiaan data pribadi yang diperoleh selama penelitian. Hubungan antara dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi juga memerlukan etika yang tinggi. Dosen memiliki peran penting dalam membimbing dan mendidik mahasiswa, dan mereka harus menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, adil, dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, mahasiswa diharapkan untuk menghormati dosen dan rekan-rekannya, serta menjaga sikap sopan dan etis dalam setiap interaksi. Penghargaan terhadap pendapat, waktu, dan hak orang lain adalah bagian dari etika dalam hubungan ini. Dosen dan mahasiswa harus saling menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat. Etika sosial di perguruan tinggi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Perguruan tinggi adalah tempat yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan latar belakang. Oleh karena itu, etika sosial di perguruan tinggi mengajarkan setiap individu untuk menghargai perbedaan dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Mahasiswa, dosen, dan staf harus berupaya menciptakan atmosfer inklusif di mana semua pihak merasa dihargai dan diterima. Kolaborasi dalam proyek kelompok, diskusi ilmiah, dan kegiatan organisasi mahasiswa membutuhkan sikap saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, etika sosial juga mencakup larangan terhadap perundungan atau bullying, yang dapat merusak iklim sosial di perguruan tinggi. Terakhir, dengan semakin berkembangnya teknologi, etika penggunaan teknologi menjadi semakin relevan di perguruan tinggi. Mahasiswa dan dosen diharapkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, baik dalam konteks akademik maupun sosial.
Penggunaan perangkat digital dan internet harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghindari penyebaran informasi palsu, hoaks, serta menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Etika ini juga mencakup pemanfaatan fasilitas perguruan tinggi seperti komputer dan akses internet untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan akademik. Secara keseluruhan, etika di perguruan tinggi berperan sebagai pedoman yang mengarahkan setiap individu untuk bertindak dengan cara yang benar dan adil. Hal ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membentuk karakter profesional yang baik bagi mahasiswa. Dengan mematuhi etika yang berlaku, sivitas akademika perguruan tinggi dapat bersama-sama membangun lingkungan yang saling menghormati, produktif, dan bermartabat. Demikian informasi edukasi yang kami berikan terkait materi SKB dosen tentang etika dalam perguruan tinggi. Semoga bermanfaat.